Baik, teman-teman semua, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang hadir di hari ini. Untuk mengawali acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat untuk menguatkan kita, ya, mindset kita dan semangat kita, serta apa yang akan kita lakukan di hari ini dimudahkan dan kita semua meraih sukses bersama kita, ya, bersama bisnis kita di grup kita di RIS. Itu saya akan pimpin doa dengan dengan agama Islam, ya. Silakan teman-teman yang beragama lain untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi ini kami berkumpul untuk sama-sama mendengarkan sharing yang insya Allah hari ini akan saya sampaikan. Saya mohon kepada apa yang hari ini sama-sama kita akan dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk menjalankan aktivitas bisnis kami, dan kami semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas bisnis kami bersama RIS. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada nasabah-nasabah kami, tim-tim kami, bermanfaat untuk kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita mulai saja ya. Tema pagi ini insya Allah saya akan sharing tentang mental keberlimpahan ya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena memang bisnis kita ini adalah bisnis yang berlimpah ya, bisnis yang insya Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang berkah ya, berlimpah dan berdampak untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk masyarakat kita ya, dan juga tentu untuk dunia dan akhirat kita. Nah, untuk itu saya akan awali dulu ya dengan tema mental berkelimpahan. Nah, teman-teman, ini mengulang sedikit dulu ya, kenapa temanya mental berkelimpahan? Karena kalau kita lihat di tahapan bisnis kita ya, udah sangat jelas sekali nih apa yang akan kita dapatkan, ya, apa yang kita bisa hasilkan ya dari tahapan demi tahapan ya dalam menjalankan bisnis kita, baik dari diawali dengan penjualan pribadi kita, kemudian pengembangan tim kita. Nah, kalau kita lihat ya, angkanya itu sangat fantastis sekali ya, nilainya dari 7 juta menjadi 17 juta, tahun ketiga 33 juta, ya, terus berlimpah menjadi 90 juta, 323 juta, 1,3 miliar, 5 miliar, 20 miliar. Ya, ini per bulan. Nah, kalau kita renungkan, ya, kalau kita lihat kembali apa yang sama-sama kita jalankan dalam aktivitas bisnis kita ini, kan tujuannya sudah sangat jelas ya. Hidup kita udah pasti berlimpah, ya, udah pasti enak banget, udah pasti punya dampak yang besar ya kalau kita berpikir lebih jauh ke depan seperti itu ya. Tetapi ya ada tetapinya nih ya, kenapa dalam perjalanannya, dalam tahapan demi tahapan yang kita jalankan sepertinya mengalami kendala gitu ya, mengalami kesulitan. Ini saya udah tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 7 juta aja belum gitu ya. Ya, saya udah jalanin ini udah 5 tahun, 30 juta aja belum. Nah, berarti kan di situ ada satu hal yang salah ya, satu hal yang salah. Nah, kenapa ada yang berlimpahnya tuh dahsyat banget gitu ya, peningkatan income-nya luar biasa ya, dan ada yang dikasih lihat angka 1 miliar ya, orang-orang tertentu mungkin ya menganggapnya ini adalah sebuah omong kosong, ataupun mungkin nggak tertarik sama sekali dia dengan sistem yang sangat hebat seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan di situ ada satu mental ya, ada satu catatan dalam mental seseorang tersebut gitu ya, sehingga ya bila hal ini belum clear ya, bila ini masih menghambat, bila ini masih menjadi mental block ya, maka itulah yang akan menghambat seseorang untuk punya kehidupan yang berlimpah. Oke,
Kita lihat lagi di tahapan keduanya ya. Di tahapan pertama kan dari sisi income, tetapi kan kita punya apa namanya, blueprint ya, punya blueprint yang sudah di-create oleh leader kita ya, oleh Pak Denny Utama Hartono yang hari ini income-nya sudah 78 miliar ya setahun, sekitar 6,5 miliar per bulan ya, dengan kehidupan yang alhamdulillah luar biasa sekali ya. Bagi-bagi hadiah buat kita setiap minggu ya, itu miliaran gitu ya bagi-bagi hadiahnya ya. Dari iPad, dari uang cash, dari kontes-kontes yang lain, dahsyat banget. Nah, berlimpah yang begini ini gitu ya, yang kita juga mau bagikan kepada siapa? Ya kepada orang yang kita cintai, kepada keluarga kita, kepada tim kita, ya, dan kepada masyarakat pada umumnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, aset yang kita akan raih ya, dan insya Allah ya, kalau kita punya mental keberlimpahan yang tertanam kuat dalam pikiran dan hati kita ya, ini ya akan terwujud ya, dan insya Allah terwujud ya, karena sudah banyak contoh yang bisa mewujudkannya ya, dengan total aset yang akan kita capai itu 250 miliar ya. Kalau kita depositukan ya dengan bagi hasil sekitar 6%-an ya per tahun, itu bisa 1,25 miliar ya per bulan. Nah, ini kan hidupnya udah pastilah ya enak banget ya, berlimpah banget. Tetapi tadi catatannya ya adalah, kenapa sih masih ada ya, masih terkendala ya, apanya yang salah ya. Sistem mungkin sudah coba diikuti, kemudian juga tahapan demi tahapan sudah diikuti, aktivitas sudah diikuti, tetapi di sini ada satu yang menghambat, yaitu mentalnya ya. Mental seharusnya itu orang yang berlimpah, tetapi masih memiliki mental kekurangan ya, mental miskin. Ya, inilah menjadi penghambat, karena ya bagaimanapun yang namanya semesta ini bahasanya ya, alam semesta yang Allah ciptakan ini itu kan mempunyai hukum ya, hukum tarik menarik. Hal jazaul ihsan ihsannya jelas. Siapa yang melakukan kebaikan dapatkan kebaikan, begitu ada tarik menarik seperti itu ya. Orang yang sedekah akan mendapatkan lebih, ya kan, mendapatkan lebih banyak lagi. Ya, orang yang rajin berbagi akan mendapatkan keberlimpahan, begitu hukumnya itu ya. Nah, kenapa angka ini ya terasa belum bisa diwujudkan ya, terasa masih angan-angan jauh ya, masih kayaknya berat untuk diraih. Nah, disinilah yang pagi ini mungkin saya akan sedikit bahas, karena di situ ada penghambat dari mentalnya ya. Mentalnya masih mental kekurangan ya, mental miskin ya, mental yang belum siap menjadi mental yang menjadi pribadi yang berlimpah gitu ya. Nah, jadi untuk hidup berlimpah ya, maka perlu kita membangun mentalnya dulu. Ya, ibarat kita mau membangun apa namanya gedung, membangun sesuatu, ya pondasi mentalnya ini harus kita kuatin ya. Tanpa adanya mental yang berlimpah dalam diri kita, maka sulit untuk mendapatkan income yang berlimpah, mendapatkan hasil berlimpah. Nah, untuk itu ya, ini ada paling tidak saya akan sampaikan ada 10 ya cara bagaimana kita bisa membangun mentalnya dulu nih. Mental kita siap ya, itu akan menarik ya nasabah, akan menarik tim, ya akan menarik income yang datang kepada kita ya, dengan sangat cepat sekali ya. Dan ini kan bukan omongan saya ya, tapi orang-orang yang sudah membuktikan ya. Dan saya yakin teman-teman juga pernah mendengar video-video ya, kemudian membaca buku-buku tentang law of attraction dan lain sebagainya, dan kisah-kisah nyata dari para pembicara-pembicara, para pebisnis ya, orang-orang yang sukses, yang berhasil ya, mereka menerapkan ini gitu. Nah, ini mungkin saya mau reminder kembali untuk kita di pagi hari ini ya. Bagaimana cara kita membangun mental berlimpah? Yang pertama ya, hal yang simpel adalah tidak mencari gratisan gitu ya. Ini penting. Kenapa? Ya, kalau mental begini masih ada gitu ya. Ya, mental minta-minta, mental mencari gratisan, ya mental pengemis begini, ya udah nggak mungkin gitu ya tertarik dengan angka-angka ratusan juta, miliaran gitu ya. Jadi karena mentalnya sudah seperti itu, mental miskin, mental pengemis gitu. Cari yang gratisan, cari yang ya yang dikasih orang begitu ya. Nah, ini harus dihindari gitu ya. Ini harus dibuang jauh-jauh dulu ya, mental gratisan seperti ini.
Yang kedua juga adalah hindari menggunakan atau mengatakan kata-kata ya, oleh-olehnya jangan lupa ya, minta oleh-oleh ya kepada teman-teman kita atau orang-orang yang lagi jalan-jalan ke luar negeri. Contoh teman-teman hari ini ada di Turki, jangan pernah minta oleh-oleh, gitu ya. Karena ketika ada ungkapan kita pengen minta oleh-oleh, ya itu adalah dalam diri kita masih ada mental kekurangan, ya. Ada mental yang memang ya apa namanya ya sulit kita untuk meraih seperti mereka gitu loh. Jadi udah hindari, jangan jangan pernah berpikir minta oleh-oleh, minta apa gitu ya pada orang-orang yang pergi jalan-jalan ke luar negeri ataupun pergi umroh atau pergi haji. Kenapa? Ya kalau kita ada dalam diri mereka dan mereka ingat kita sayang sama mereka, kita nggak minta pun mereka pasti bawain oleh-oleh, gitu ya. Tetapi jangan pernah kita mengatakan kata-kata itu, ya jangan lupa oleh-olehnya atau minta oleh-oleh karena itu mental, ya. Itu bagian dari mental kekurangan, ya. Mental ya orang-orang yang taunya minta gitu ya. Gitu lah. Walaupun cuma sekedar mungkin basa-basi ini harus dihindari gitu. Karena ini kayaknya ringan, kayaknya enggak apa namanya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya karena kita teman, tapi itu adalah mental gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tidak menawar barang dagangan para penjual yang untungnya tak seberapa. Kita tahu dia dorong-dorong apa ya itu ditawar harganya 10.000 kita tawar 5.000 itu kan keterlaluan gitu. Untungnya paling juga 1.000 2.000 gitu ya. Di pasar tradisional gitu ya, pedagang keliling. Udahlah. Ya, jadi ini penting juga nih. Harusnya ya kita beli aja udah. Pasti murah ya kan. Nggak mungkin mahal. Ya, pedagang-pedagang itu kan nggak mungkin jual mahal, pasti jual murah mereka. Jadi harusnya dilebihkan kembaliannya untuk Bapak aja atau kita memang bayar yang lebih seperti itu. Nah, ini hal-hal sederhana, tapi ini adalah mental. Balik lagi ya, mental. Menawar, udah tahu dia pedagang susah, ya keliling, ya memang untungnya nggak seberapa masih ditawar. Ya, ini kan keterlaluan. Ini mental orang-orang yang kekurangan pastinya, ya karena duitnya sedikit pastinya, gitu ya. Dan mentalnya itu yang lebih parah daripada duitnya sebenarnya, ya. Nah, jadi orang berlimpah itu sukanya memberi, ya, bukan sukanya diberi. Apalagi mencari barang termurah dan hobi nawar tinggi. Nah, gitu ya. Jadi ini kita di Business Vision ya di Allian, di Grup Race harusnya kita menjadi pribadi yang sangat suka ya ringan memberi. Kenapa? Kita bicara bisnis ratusan juta miliaran ya. Tetapi ya cari barang termurah, nawarnya kelewatan dan seterusnya seperti itu ya. Baik. Cara keempat gimana cara keempat? Ya tidak menunaikan kewajiban ini juga penting untuk saya ingatkan diri saya dan mungkin teman-teman semua ya. Kita saling mengingatkan bahwa kita ada kewajiban. Ya kewajiban apa? Contoh kita ada membayar iuran ya. Iuran itu kan banyak ya, istilahnya kalau kita punya grup, punya tim kan ada iuran gitu ya. Nah, menunda-nunda membayar iuran itu menunjukkan ada mental kekurangan. Membayar tagihan, ada tagihan premi, ada tagihan-tagihan apa, tagihan telepon atau tagihan apa, kita tunda-tunda membayar itu menunjukkan masih adanya mental kekurangan. Jadi saya kurang nih, gitu ya, nanti aja deh kalau ada lebih, nah seperti itu. Atau membayar iuran anak sekolah, ditunda, padahal di situ ada hak guru, ya kan, ada hak guru yang mengajar, ya. Itulah yang membuat seret, ya, membuat closing susah, membuat apa namanya tim susah berkembang. Karena kenapa? Ada penghambat, ya. Kita menarik sesuatu sehingga sesuatu itu bisa menarik kita, gitu. Jadi kita menunda hak orang, ya, yang seharusnya menjadi haknya orang itu kita tunaikan, tetapi kita tunda nih, gitu ya. Karena kita merasa kurang, nah, ini kurang nih, nggak bisa saya bayar iuran, nggak bisa saya bayar tagihan, nggak bisa saya bayar sekolah, nggak bisa bayar utang. Nah, ada mental kekurangan di situ. Maka harus dilawan, harus ditunaikan gitu. Kita tunaikan kewajiban kita ya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita tunaikan dan disitulah kita melatih mental kita menjadi mental berlimpah, berlebih gitu ya. Nah, yang kelima dilatih dengan cara memberi dan berbagi setiap hari. Ya, dan ini kan butuh memang awal-awal mungkin ya kita bertahap lah dari Rp1.000 per hari sedekah subuh, 5.000 per hari terus naik jadi 10.000 jadi 20.000 jadi 25.000 jadi 50.000 gitu. Jadi ini penting karena ini melatih mental lagi ya, melatih mental berlimpah. Pasti akan ada kepuasan di sana ketika kita mampu menaikkan sedekah kita, menaikkan rutinitas berbagi kita dari 5.000 ke 10.000 ke 50.000.
ya bahkan ke 100.000 per hari, di situ ada kepuasan. Sudah merasa lebih kaya. Nah ini dulu nih. Perasaan kaya, perasaan berlimpah inilah yang akan menarik kekayaan itu datang kepada kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai juga ya sisa. Nah, sisa yang kita berikan ini kan disindir Al-Qur'an ya, ada ayat yang sangat jelas sekali menyindir ini. Kitanya aja udah nggak tertarik dengan itu, kita kasih orang gitu loh istilahnya. Ya kita ngeliriknya aja udah nggak tertarik, oh itu yang dikasihkan ke orang itu kan salah gitu ya. Nah jadi ini penting bahwa jangan pernah ya memberi sisa gitu ya, tetapi apa yang dulu kita berikan, sisanya untuk kita seperti itu yang benar. Gitu ya. Kewajiban dulu kita lakukan, baru ada sisa baru untuk kita. Nah ini kan melatih mental kita menjadi berkah berlimpah ya, menjadi mental orang yang berlimpah. Yang keempat adalah berlomba-lomba membayar makanan dan minuman lebih dahulu saat makan bersama. Ini juga penting juga ya. Kok saya bahas hal ini ya? Apa nyindir atau enggak? Saya enggak menyindir gitu ya. Tapi ini kan melatih kita punya mental. Sekali lagi ya, mental kaya, mental berlimpah. Gitu ya, berlomba-lomba kita, bukan sebaliknya gitu ya. Lihat-lihat dompet tahan-tahan gitu ya. Nah ini kan artinya berarti kalau kita lakukan itu ya, menahan-nahan nunggu ada yang duluan, berarti kan itu ada mental lagi tuh. Duit kita kurang, dompet kita isinya sedikit, gitu kan? Nah itu mental lagi tuh. Nah jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang kaya, yang berlimpah, harus punya mental untuk duluan gitu ya. Membayar tagihan, membayar mentraktir, gitu ya. Bukan minta ditraktir, tapi mentraktir. Nah itu kan mental. Ya. Nah ketika mental ini terbentuk ya, dia akan menarik uang lebih banyak, akan menarik rezeki lebih banyak ya. Nah kita lihat ini menarik video ini, saya suka sekali ini video ya. Jadi orang Arab itu ya berlomba-lomba mau bayarin temennya gitu ya, sampai kejadian-kejadian yang unik ini kayak kelahi gitu. Kita lihat ya, ini ada lagunya ya. Tapi apa ini karena nasid aja nih, nasid aja. Ini menarik. Jadi saling mau bayarin gitu ya. Jadi nah ini juga lucu gitu ya. Itu saling dorong ya. Saling saling tarik untuk nggak boleh bayar gitu. Ya. Jadi semua orang satu sama lain justru pengen dia yang bayarin. Nah, ada lagi video yang lain. Ini lucu juga tuh, ditariknya lagi ya. Jadi kan luar biasa gitu ya. Nah, itu nggak berhenti dia tuh. Nah, dia dorong ya lagi, masukin lagi. Ya, nah ini juga nih, ini kalau lihat videonya ya, kita lihat tuh sambil lompat-lompat begitu tuh. Itu bukan apa-apa, itu mau bayarin gitu loh. Dia yang mau bayarin. Nah, sampai jatuh ya, sampai jatuh. Ya, didorong. Nggak boleh bayar. Saya yang bayar. Ya. Nah, ini juga nih, ya. Itu tuh sampai digantungin badannya itu, ya ditarik kakinya. Itu udah bergelantungan di di kasir, ya. Bergelantungan di kasir ditarik untuk nggak bayar gitu ya. Nah, ada lagi ya video yang lebih ekstrim lagi. Nah, ini kalau ini agak biasa nih ya. Dia kasih kartu semua ya buat bayar. Ada yang lebih ekstrim lagi itu, ya. Jadi ini berebutan saling bayar, kasih berapa orang tuh semuanya kasih kartu ATM-nya untuk di bingung itu penjaganya gitu ya. Mana ini gitu. Gitu ya. Jadi mereka berebut untuk membayar. Ada lagi yang di videonya ya, yang menarik lagi ini. Nah, ini tuh sampai di tangannya di ditahan untuk nggak bayar. Ada juga nih, ini menarik juga tuh. Wah, sampai ditarik jatuh, gitu kan? Itu kan bukan kelahi, itu tuh nggak boleh temannya bayar, gitu ya. Dia yang mau bayarin. Ada lagi video terakhir nanti itu yang dia naik ke atas mobil, buka jendela mobil, dia keluar dari pintu satunya untuk bayar. Itu luar biasa ya. Ini agak telat karena Nah ini yang terakhir ya, kita lihat bagaimana dia buka jendela pintunya, dia keluar dari atas mobil untuk kasih pembayarannya. Nah, jadi teman-teman ini mental ya. Balik lagi ini mental kaya ya, mental berlimpah. Bagaimana dia yang bayarin gitu. Ini harus kita latih. Ya kalau kita mau jadi orang berlimpah ya,
mentalnya harus kita latih dulu. Kemudian yang nomor 7, tidak mengatakan sesuatu yang dibutuhkan dengan kata mahal, ya. Ini mahal banget gitu ya. Ya, berarti kan kalau kita bilang mahal, ya berarti kan mental kita masih ya kurang, masih miskin, kita masih kurang. Ya, gitu ya. Nah, ada yang kemarin kita dengar ya itu ya, wah murah banget gitu. Gitu ya, itu kan mental gitu ya. Bagaimana kita bermental bermental kaya. Ya, itu mahal tetapi ya tidak masalah bagi kita. Kalau kita belum bisa beli sekarang, kita bilang, ya saya akan beli suatu hari nanti gitu ya. Dan itu tidak mahal bagi saya gitu ya. Karena kan mahal itu kan cara pandang saja gitu ya. Kemudian untuk melatih membangun mental berlimpah adalah ikut dan aktif dalam komunitas berbagi. Ini penting ya, karena energi dari yang lain ya, dari orang-orang yang suka berbagi itu akan menarik kita juga untuk juga ikut berbagi. Gitu ya. Dan ini kita perlu ikut aktif ya dalam komunitas walaupun kita belum bisa berbagi sebanyak mereka. 9, punya dream besar untuk menjadi pribadi yang berkah, berlimpah dan berdampak untuk masyarakat. Nah, ini punya dream besar, impian besar untuk apa? Ya. Kalau kita hanya bicara cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari saja gitu ya. Ya 10 juta cukup lah, ya 20 juta cukup lah, ya 30 juta cukup lah, ya 80 juta cukup lah. Itu kan berarti egois. Ya, kenapa saya bilang egois? Ya karena kita hanya berpikir untuk diri kita, keluarga kita saja, ya kan? Nah, itu kan mentalnya adalah mental egois gitu ya. Tapi kalau berbicara adalah wah ini pengen bangun rumah sakit gitu kan. Ini luar biasa, bangun masjid di depan ya, bangun apa yang manfaatnya untuk umat. Nah, mentalnya itu kan perlu dibentuk ya, punya dream yang besar ya, untuk menjadi pribadi yang berkembang. Dan bisnis ini ya cara yang paling tepat ya, sistem yang paling bagus. Udah nggak perlu modal, udah nggak perlu apa namanya susah-susah, sistem diajarin, nggak khawatir rugi ya, udah ada caranya, contohnya udah banyak, tinggal jalanin. Nah, income yang tadi di awal kita kasih lihat ya, 5 miliar per bulan. Ya, itu kan menjadi kenyataan ya, menjadi kenyataan dan kita bisa melakukan lebih banyak lagi manfaat untuk masyarakat kita. Nah, yang 10 adalah karena itu adalah mental yang ada dalam hati yang perlu dikeluarkan ya, yang perlu dihindarkan jauh-jauh, yaitu adalah berdoa ya, agar dihilangkan dari sifat kikir, sifat pelit, sifat kekurangan ini kita minta ya dalam doa-doa kita gitu ya. Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasal gitu ya, minal faqri minal kufri wal faqr, berlindung dari kefakiran, dari kemalasan, dari sifat pelit gitu ya. Berlindung, bermohon agar kita dijauhkan dari sifat seperti itu ya, dan diberikan sifat kedermawanan ya. Nah, ini juga penting kalau saya menghubungkan dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf aja contoh. Ditawarin kan ketika datang ke Madinah, dia nggak punya apa-apa, ditawarin rumah. Silakan ada rumah pada 2 ambil 1. Ditawarin istri saya ada 2 silakan ambil 1. Ditawarin apa namanya uang gitu, silakan diambil. Tapi dia nggak mau. Nah, karena mental ya, mentalnya mental kaya. Saya nggak mau semua, tunjukkan pasar, saya akan kerja di sana ya. Hanya dalam waktu berapa bulan dia sudah jadi orang kaya di Madinah kan? Ya karena mentalnya, gitu. Nah inilah bagaimana kita memiliki mental berlimpah ini ya. Mentalnya dulu kita punyai, ya itulah yang akan menarik ya energi yang dahsyat sehingga kita bisa punya penghasilan yang berlimpah, gitu. Jadi inti dari mental berlimpah itu adalah bagaimana kita yang menjadi pribadi yang suka memberi, ya orang yang mampu memberi lebih, artinya alam semesta menandai dirinya, dia orang kaya. Ya, wah dia udah terbiasa dengan kepribadian, dengan mental berlimpah, memberi, berbagi. Oh, ini orang kaya nih. Jadi ditandai oleh alam semesta bahwa kita menjadi orang yang kaya. Jadi poinnya adalah mari kita bangun mental kita ya. Ya, kita katakan dalam diri kita bahwa ya saya punya uang. Ya, saya berduit. Ya, saya kaya raya, ya. Saya berlimpah. Ya, yakin nih kuat dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mindset kita, ya pantang bagi saya ditraktir, pantang bagi saya dibayarin, pantang bagi saya telat bayar iuran dan seterusnya. Karena saya orang kaya, karena saya berlimpah, ya, karena saya ya orang pribadi yang selalu berbagi. Gitu. Jadi ketika Anda selalu mengatakan diri Anda saya adalah orang yang berpunya, orang yang berduit, maka kata alam semesta ya akan mendukung. Wah, ini Anda orang kaya, orang sukses, ya orang yang suka berbagi, orang yang berlimpah. Nah, mudah-mudahan kita semua ya
dengan adanya mental yang kuat, berkah berlimpah inilah yang akan mendorong kita ya menarik tim-tim bergabung, nasabah-nasabah datang kepada kita ya karena suka dengan kepribadian kita yang berkah berlimpah ini. Nah, itu saja mungkin dari saya ya, mohon maaf buat teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya motivasi buat saya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berdampak ya, lebih bermanfaat ya dan berlimpah dan punya dampak untuk masyarakat kita ke depan insyaallah. Itu saja mungkin teman-teman, kalau ada salah saya mohon maaf gitu. Silakan kalau ada tantangan, nggak ada ya? Erik sebagai wakil boleh kalau mungkin ada. Luar biasa nih pagi ini, gila nih. Materi pagi ini cukup berat dan cukup nyentil banget ini. Memang untuk kita sukses tuh harus dimulai dari mental. Ini Pak Zul, teman saya ketika waktu saya jalan-jalan pertama kali bersama Allianz, kita jalan-jalan ke Bangkok ya Pak ya. Betul. Luar biasa nih Pak Zul nih. Sampai sekarang mentalnya memang saya salut sama Pak Zul dengan tim syariah yang Pak Zul bangun dan aktivitasnya Pak Zul ini saya salut banget. Saya belajar banyak pagi ini dari Pak Zul, insight-nya mengenai mental nih luar biasa. Kita harus ingat teman-teman, mental kita di sini juga harus dilatih. Jangan jadi mental yang sekedar minta-minta lah. Kita harus jadi mental kaya seperti Pak Zul yang bilang. Untuk jadi mental kaya, ya kita harus aktivitas. Kita harus kuat dengan layar biru kita, dengan visi kita. Pak Zul ingetin kita, layar biru itu yang kita bakal capai loh. Dan itu proses kita yang harus kita laluin. Jangan cuma mentalnya aja dirubah, tapi aktivitas nggak ada. Aktivitas harus tetap ada untuk mensupport mental kita, untuk kita bisa berbagi dengan orang lain lebih bagus. Luar biasa Pak Zul, terima kasih. Ya, ini orang-orang kaya semua yang ada hari ini insyaallah. Betul. Apalagi nih yang ada di Istanbul nih. Randy nongol nih dari Istanbul nih. Ini orang kaya banget nih. Amin. Oke, thank you Oke, teman-teman. makasih semuanya ya. Mohon maaf. Sampai ketemu Ya, lagi. semangat semua lagi ini ya. This morning kan besok lagi. Thank you Pak Selamat Zul. beraktivitas. Sama-sama.